Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil masyayikh wal asatidzah al aizza, para sepuh, bini sepuh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, saya diperkenankan Allah untuk sowan panjenengan semua di depan Menara Kudus ini dalam rangka taksis masjid dan Menara Kudus ini sendiri. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majlis yang baik, dalam rangka yang baik, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ini tadi Kiai Jadul sampai Kiai Chandra tadi kok tidak disebut mauidhah, saya disebut mauidhah sendiri. Nanti bisa menimbulkan kecemburuan. Wis menamakan diri ini sufi barang. Sufi Mbah Kasbi Syarah. Jadi saya itu menganggap menara ini suatu bangunan yang istimewa sekali. Peninggalan Sunan Kudus ini, saya tidak akan bicara sampai muntaha, Sidratul Muntaha segala macam. Saya cuma ingin sedikit aja bicara tentang ruhut dakwahnya para wali-wali, khususnya Sunan Kudus. Cerita-cerita mengenai dakwahnya Sunan Kudus yang ada tidak nyembelih sapi barang itu saya masih kecil sudah kerungu, sudah dengar saya sebelum Pak Chandra Malik cerita, saya sudah dengar. Saya sudah diketahui semua. Itu semua adalah cuma sedikit dari fenomena bagaimana dakwah dari Kanjeng Sunan. Apa yang disebutkan atau disampaikan oleh Mas Jadul tadi mengingatkan bahwa sebetulnya iman itu anugerah. Itu meskipun itu benar, tapi banyak yang tidak tahu bahwa itu benar. Banyak orang, bahkan ustadz-ustadz yang tidak tahu bahwa itu benar, bahwa iman itu anugerah, bukan proses dari keahlian seseorang manusia dengan akal pikiran yang hebat lalu menjadi iman, bukan karena kedekatan dengan leluhur atau kejauhan dari leluhur itu yang menyebabkan orang menjadi iman. Tidak, sebab semuanya karena anugerah. Kalau tidak karena anugerah, maka tidak mungkin orang rupanya kayak begini ini iman. Ini saja kayak tadi kan salaman pakai sikil kan potongannya kayak nulari gitu loh. Tapi dia beriman. Ini kan kalau dipikir secara nalar, bagaimana? Ini orang Solo. Solo itu baru-baru saja ini orang masuk Islam itu baru saja orang Solo. Banyak yang mualaf, ya, orang Solo itu. Dia disebut negara merah, ya, karena santrinya ya santri abangan. Ya. Ini bagaimana sampai menjelaskan orang seperti ini kok iman? Nanti Mas Jatuh supaya nyuruh dia mabuk di sini, baca puisi nanti nambah kilo sampean. Orang seperti ini sampai bayangkan menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah orangnya yang bersih, rambutnya ya panjang tapi tidak sepanjang ini lah, hanya segini kan Nabi itu. Orangnya bersih, putih kemerah-merahan. Ini kulitnya sawo bosok. Kok bisa ikut Kanjeng Nabi itu gimana? Apalagi kalau kita pikir ada orang yang sangat-sangat dekat dari Rasulullah, dekat
sekali. Bukan hanya dekat secara fisik, rumahnya dekat, Tonggopet. Dia ini paman cer dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman cer, karena dia itu saudaranya Sayyid Abdullah. Bukan hanya Tonggopet, bukan hanya paman cer. Dia ini besanan dengan Kanjeng Nabi, anak dua, bukan satu anak. Orang besanan anak dua itu jarang sekali. Ini orang besanan dengan Kanjeng Nabi, anak dua. Dia punya anak laki-laki, Utbah sama Utaibah, dikawinkan sama Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulsum, putri-putrinya Kanjeng Nabi. Orang yang sedekat itu bukan hanya tidak iman, bukan saja tidak ikut Kanjeng Nabi. Ketika diajak Kanjeng Nabi itu malah miso. Dijak gak gelem kok miso, kan aneh itu. Semarang, buat jikan, kok ngejak-ngejak Semarang itu kan juga, itu kan ini orang diajak Kanjeng Nabi itu miso. Kakek aneh, celeng. Saya hafal semua pisuan Gus. Ya, itu. Jadi orang sedekat itu diajak Kanjeng Nabi untuk ikut Kanjeng Nabi, iman itu tidak mau. Bukan hanya tidak mau, tapi mencaci maki. Lah orang ada yang sejauh ini kok ikut iman, Mas? Itu nggak masuk akal. Sampai tanyakan kepada siapapun, profesor-profesor yang budak-budak, sampai tanya untuk menjelaskan bagaimana orang yang sedekat itu, Tonggopet, paman cer, besanan anak dua, tidak iman. Orang yang seperti ini iman. Tanyakan pada profesor-profesor budak, nanti kan tambah budak ya. Saya jawab. Tapi kalau sampai tanyakan kepada Ustadz Jadil Maula, tadi dijawab, yaitu namanya anugerah. Karena iman itu hak prerogatifnya Allah. Jokowi jadi presiden itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Sampai nek muni hak prerogatifnya Pak Jokowi tok kecewa sampai. Prerogatifnya Gusti Allah. Nah ini memahami bahwa itu anugerah. Itu terutama oleh wali-wali kayak Sunan ini. Nah, jadi beliau dakwah itu hanya mengikuti Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ruhud dakwah, semangat dakwah yang sekarang ini hampir krisis. Ada ruhud dakwah. Ruhud dakwah ini sampai orang yang seperti ini bisa masuk. Ini karena ruhud dakwah. Orang beriman itu Allah, tapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah, sehingga nanti hidayah yang diberikan Allah bersamaan dengan hidayah yang diupayakan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi fenomena yang digambarkan oleh Mas Chandra tadi kan, bagaimana orang dakwah tapi membuat bukan hanya orang lari, tapi orang lari dari Islam. Ini dosanya gede banget itu ustadz-ustadz yang begitu itu. Belum dakwah kok menyebabkan orang gedeng sama agama, itu gimana? Itu orang melihat Islam itu jadi serem. Sedangkan Sunan Kudus, orang yang tidak Islam saja merasa ayam melihat. Ayam. Karena ruhul dakwah dari Sunan Kudus, maka orang-orang Kudus bukan hanya tidak makan sapi, bukan. Tapi do mikrot kabeh. Do mikrot. Sing ora mau siji loro. Mikrot kabeh. Mandiri kabeh, mikrot kabeh. Tadi disebutkan sholat itu mikrajul mukmin. Jadi orang kudus mikrot semua. Siji loro sing mikrot. Dan orang kudus tetap mewarisi semangat dakwahnya Sunan Kudus. Mulanya Kiai Najib barang itu ya macam-macam yang dilakukan itu. Tidak hanya mau itu hasanah, fatwa, tausiah, hal-hal yang sebetulnya sudah bosan saya. Yang ini mau itu hasanah ya tetap ngono aja. Jadi apa namanya, saat ini ruhud dakwah yang dicontohkan oleh
Kanjeng Sunan ini perlu terus disiar-siarkan supaya tidak banyak orang yang gedeng sama Islam. Kalau kita nyagelno Ustaz Jakarta itu, saya khawatir orang-orang itu yang sebetulnya sudah simpati kepada Islam nggak situ. Kok sangare ngono? Islam kok sangar itu kan dia antara langit sama sumur itu perbedaannya. Ini apa namanya, monumen yang ini menara ini yang tadi dimaknani macam-macam itu dimaknani macam. Kalau saya menara ini itu simbol daripada rukun dakwahnya Mbah Kiai Sunan. Sudah gitu saja, jangan dimaknani menara manaro tempat cahaya tempat mi'raj baru itu salah. Oh, itu mengada-ada aja. Menara ini itu simbol dari ruhud dakwah Islam yang sejati. Coba sampai sekarang, kalau ada orang sekarang yang berani bikin menara seperti ini di Indonesia, ayo coba, ingin tahu saya. Nanti kan ada demo berjilid-jilid. Iya, karena sudah berbeda. Kita sekarang itu ditunjukkan oleh Gusti Allah fenomena-fenomena yang luar biasa. Ada orang yang mengajak kebenaran tapi dengan keburukan. Ada orang yang amar ma'ruf tapi dengan mungkar. Ada yang nahi mungkar tapi tidak tahu mungkar. Oh, ini luar biasa. Jadi kalau ada balak-balak banyak ya sudah dibakas lah. Bakas corona barang tidak tahu juntrungnya corona. Kalau mau tahu corona ya bojo iki sing dokter. Antara lain bakas corona bareng. Udah bakas supi saja lah, tak sambung apa gitu. Ya mesti gak cocok loh. Gak cocok, dan dari dakwah Islamnya juga gak cocok. Itu harus berbarengan. Harus berbarengan. Kita ini makhluk Tuhan yang memang dibikin dua. Terus dua. Tangkep. Hamba Allah dan khalifahnya Allah. Kadang-kadang kita itu terlalu sadar sebagai khalifah Allah, lupa kalau kita hamba Allah. Ada yang hanya sadar hamba Allah, lupa bahwa kita diangkat sebagai khalifah Allah. Kita itu harus dua. Kita melakukan ikhtiar, tapi juga memohon kepada Allah. Itu tawakal. Tawakal itu ekil, buat tawakal. Sepeda motor kunci, titipkan penitipan, baru tawakal kepada Allah. Sepeda motor tidak sampai kunci, tidak sampai titipkan terus tawakal, amblas. Imamnya Gusti Allah itu penitipan sepeda motor. Ikhtiar. Dan kita sudah benar, menurut saya sudah benar, tidak usah dikritik-kritik, sudah benar. Kita sudah ikhtiar, ahli-ahli kesehatan sudah memberikan pengarahan-pengarahan, dan kita berdoa, ya sudah benar. Kalau mengandalkan kemampuan kita sendiri kurang. Harus mengandalkan ikhtiar juga Gusti Allah. Makanya banyak itu dari lulusan IKIP atau Fakultas Tarbiyah, banyak yang datang ke saya, Kakuati ini sudah mendidik anaknya sesuai dengan teori-teori pendidikan. Anaknya tetap mendelul terus. Ya saya bilang, karena kamu, Tuhan itu kalau kamu merasa mampu, ya sekolah pun, kamu mampu. Nah kalau kamu minta tolong sama Tuhan, dikasih tolong. Dan minta tolong ditolong. Dan biasanya orang yang sudah merasa mampu ini lalu tidak merasa perlu minta tolong. Termasuk minta tolong kepada Gusti Allah. Ya salahmu sendiri. Nah ini. Jadi sekali lagi saya menganggap bahwa masjid yang paling saya senangi itu masjid sini. Bukan karena namanya Masjidil Aqsa. Bukan. Tapi karena menoranya aja. Menoranya ini unik. Jadi kemarin ada yang mau bikin buku tentang peninggalan di Indonesia. Ini ada gambarnya menara kecil. Saya disuruh kasih pengantar buku. Ini gede nosek. Gambar ini gede nosek. Aku lagi ngawin. Nah, ini gak benar. Ini lebih besar dari Masjid Kauman Semarang misalnya, masjid mana-mana. Ini masjid ini mengandung itu tadi ruh dakwah yang hampir
habis dirusak Jakarta. Jakarta ngono ae. Gak terima ya ben rene. Oh itu ya Allah, sampai kalau dengarkan itu. Lah dakwah kok seperti ngamuki wong terus saya. Jadi sekian saja, nanti kalau saya teruskan saya malah ikut ngamuk Anda. Tapi terus terangnya besok pagi itu saya mempunyai 2 acara sehari itu penuh, jadi mulai pagi sampai sore itu acara itu. Tapi gara-gara menoro ini saya diundang di sini tidak bisa meninggalkan. Pokoknya menoro itu menurut saya timbul yang masuk dalam hati saya, ini Mbah Sunan ini luar biasa. Mungkin karena saya belum meneliti yang lain-lain, tapi kalau untuk ini saya sudah seringkali dikasih tahu sama beliau ini. Jadi saya tahu sejarahnya segala macam. Jadi saya mohon maaf, dan ini masih banyak pakar-pakar yang nanti bisa berdiskusi dengan ini, orang hebat-hebat semua itu, meskipun tangkemnya beda-beda. Terima kasih Mas Syalil, saya dikasih waktu, juga Mas Kiai Najib dan panjenengan semua. Mudah-mudahan saya doakan tetap menjadi orang-orang mukmin yang mempunyai itu. Terima kasih Mas Tajuk.